Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV. Gudangnya berita bola. Presiden UEFA, proyek Liga Eropa non sepak bola. Wacana European Super League kembali muncul di tengah situasi perang antara Ukraina dan Rusia. Hal itu membuat Presiden UEFA Alexander Seferin sangat muak. Liga Super Eropa sebelumnya beranggotakan beberapa klub besar Eropa. Namun, saat ini hanya tersisa Barcelona, Real Madrid, dan Juventus yang masih setia mempertahankan konsep ISL. Dengan situasi perang antara Ukraina dan Rusia, bos Juventus Andrea Agnelli kembali menggaungkan wacana yang digulirkannya ESL. Hal itu langsung mengusik UEFA sebagai tingkat tertinggi sepak bola di benua biru. Pertama, mereka menemukan ide yang sangat tidak masuk akal di tengah pandemi. Sekarang kami mendengar mereka menemukan Liga Super lain dalam situasi perang. Harus saya katakan, mereka yang berbicara tentang Liga Super tidak berbicara tentang sepak bola. Saya muak dan lelah dengan proyek non sepak bola ini. Terbang ke Munich, Xavi gelar pertemuan dengan Erling Haaland. Bursa transfer musim panas akan segera dibuka. Barcelona yang mengincar Erling Haaland pun mulai melakukan pergerakan untuk mendekati sang pemain. Diberitakan dari beberapa media, Xavi sendiri ikut turun tangan untuk membuat mesin gol Borussia Dortmund itu agar bergabung dengan Barcelona. Didampingi oleh Direktur Teknik Jordi Cruyff, Xavi terbang ke Munich untuk menemui Haaland yang sedang melakukan proses pemulihan cederanya di ibu kota Bavarian itu. Xavi turun tangan menemui Erling Haaland untuk menjelaskan proyek yang sedang dibangunnya di Barcelona dan bagaimana pemain 21 tahun asal Norwegia ini akan cocok dalam strategi rancangannya. Tak hanya itu, Barcelona juga siap memberikan bayaran fantastis untuk Haaland. Dilansir dari Football Espana, Juan Laporta sudah memberikan tawaran sebesar 190 juta euro dengan masa kontrak 5 tahun untuk Erling Haaland. PSG bidik Ousmane Dembele untuk gantikan Angel Di Maria. PSG dikabarkan sedang mengincar striker Barcelona Ousmane Dembele. PSG dikabarkan ingin melepas Angel Di Maria karena performanya yang semakin menurun dalam musim ini. Dikutip dari Kulturnya PSG, Di Maria sendiri sebenarnya masih ingin bertahan di Paris. Akan tetapi, pihak PSG sepertinya tidak memiliki minat untuk memperpanjang masa baktinya dan lebih memilih untuk mencari pemain baru. Sementara itu, PSG ingin mendapatkan Dembele sudah cukup lama. Mereka berusaha merekrut striker Barca tersebut di bursa transfer musim dingin kemarin. Akan tetapi usaha negosiasi tidak berjalan mulus dan akhirnya gagal. Inter Milan larang Lautaro gabung timnas Argentina bulan ini. Inter Milan melarang Lautaro Martinez gabung timnas Argentina di jeda internasional bulan ini. Keputusan itu diambil agar ia bisa fokus membela klub di fase krusial jelang akhir musim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter dikabarkan coba meminta dispensasi kepada timnas Argentina agar tak usah memanggil penyerang 24 tahun itu di jeda internasional bulan ini. Sebab jika dikabulkan maka Martinez tak perlu melakukan perjalanan jarak jauh ke Amerika Selatan. Dengan demikian, akan menguntungkan fisiknya yang dituntut prima di sisa musim ini untuk membantu Inter mempertahankan Scudetto yang sudah dimenangkan musim kemarin. PSG mulai menyesal sudah kontrak mahal Sergio Ramos. Direktur olahraga Paris Saint-Germain Leonardo mengakui bahwa pihaknya mungkin telah membuat kesalahan telah mengontrak Sergio Ramos dengan status bebas transfer dari Real Madrid pada musim panas lalu. Kepindahan Sergio Ramos ke Parc des Princes belum sesuai dengan yang diharapkan. Dia terus terganggu oleh masalah kebugarannya di sepanjang musim, membuatnya baru mencatatkan 5 penampilan di semua kompetisi bagi klub. Bahkan Ramos juga akan absen untuk duel leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Real Madrid di Bernabeu pada pertengahan pekan. Leonardo sekarang mengaku bahwa dia mulai merasa telah melakukan transfer yang salah untuk Sergio Ramos. Kami mengontraknya dan dia baik-baik saja secara fisik, tapi hari ini dia hanya bermain 5 kali saja. Sayangnya apa yang kami bayangkan tentang dia di klub kami tidak terjadi. Ini sulit baginya dan bagi semua orang. Manchester United terus kejar gelandang asal Serbia. Manchester United belum menyerah mengejar tanda tangan gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic dan sekarang mereka masih terus memantau perkembangannya di Lazio. Seperti diberitakan oleh Il Messaggero, Sergej Milinkovic-Savic tetap jadi target Manchester United. Media tersebut menjelaskan bahwa pada musim panas potensinya untuk pergi dari Lazio tetap terbuka. Pasalnya, Lazio ingin sekali mendapatkan uang dari hasil penjualan pemain berusia 27 tahun tersebut. Apalagi dia bisa dilepas karena kontraknya tinggal menyisakan 2 tahun lagi. Selain Manchester United, Juventus, Inter Milan dan PSG juga dikabarkan tertarik pada sang gelandang. Jaap Stam ingin tangani klub Serie A. Bek legendaris Belanda Jaap Stam menegaskan bahwa dirinya sangat siap untuk melatih klub-klub top Serie A Italia.
pengalaman melatih beberapa tim di Belanda menjadi bekal utamanya. Jaap Stam saat ini masih dalam posisi menganggur sejak kontraknya habis di klub asal Amerika Serikat Cincinnati pada 27 September 2021 lalu. Dikutip dari Transfermarkt, karir kepelatihan Jaap Stam sejatinya banyak berkutat di Eredivisie Belanda. Berbekal pengalaman melatih yang cukup panjang, membuat Jaap Stam percaya diri ingin menangani klub-klub top Italia. Serie A sendiri bukanlah kompetisi yang asing buat pria 49 tahun itu. Ia sempat menghabiskan 5 tahun dari 2001 hingga 2006 bersama Lazio dan AC Milan. Barcelona resmi datangkan Pablo Torre. Barcelona menjadi pemenang dalam perburuan gelandang milik Racing Santander Pablo Torre. Barcelona dan Real Madrid saling sikut mengamankan tanda tangan Pablo Torre. Setelah perundingan di meja negosiasi, akhirnya Racing Santander sepakat melepas Torre ke Barcelona. Barcelona dan Racing Santander mencapai kesepakatan untuk transfer Pablo Torre. Perjanjian sekitar 5 juta euro ditambah variabel bonus di masa depan yang sesuai dengan perkembangan pemain. Pablo Torre akan bertahan di klubnya saat ini hingga musim berakhir. Ia menekan kontrak berdurasi hingga 30 Juni 2026 dengan klausul pelepasan mencapai 100 juta euro. Jika tampil memukau di Barcelona B, Torre berpeluang mendapatkan kesempatan tampil di tim utama. Sevilla ditahan imbang Alaves. Pertandingan Alaves kontra Sevilla digelar di Stadion Mandizorroja Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim harus puas bermain imbang 0-0. Sevilla sejatinya mendominasi jalannya pertandingan sejak awal laga. Akan tetapi anak asuh Julian Lopetegui kesulitan menembus rapatnya pertahanan Alaves. Sevilla dan Deportivo Alaves tidak mampu mencetak gol. Alhasil Sevilla kini mendulang 55 poin dan tertinggal 5 poin dari Madrid. Sedangkan Alaves masih terdampar di zona merah. Lyon permalukan Lorient dengan skor telak. Pertandingan antara Lorient kontra Lyon digelar di Stade Yves Alain-Mat Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan diawali dengan gol cepat dari Lyon dengan umpan dari Lucas Paqueta, diteruskan oleh Romain Favre yang kemudian membobol gawang Lorient. Dominasi Lyon terlihat cukup jelas di laga kali ini. Terbukti pada menit ke-26 Lyon kembali mendapatkan peluang emas. Emerson memberikan umpan cantik yang diterima oleh Moussa Dembele dan membobol gawang Lorient, membuat Lyon unggul 0-2 atas tuan rumah. Di babak kedua tuan rumah mendapatkan peluang di menit ke-57. Terem Moffi melaju menembus lini pertahanan Lyon memastikan dirinya mencetak gol pertama untuk tuan rumah. Harapan Lorient untuk mengajar Lyon kembali sirna karena di menit ke-59 Moussa Dembele dengan asisnya menciptakan sebuah peluang untuk rekannya Toko Ekambi yang tanpa buang-buang waktu menambahkan satu skor lagi untuk Lyon di menit ke-59. Di menit ke-78 Lyon berhasil mencetak gol keempat menggenapi skor mereka menjadi 1-4. Gol kali ini dicetak oleh Romain Favre yang sukses menerima umpan dari Houssem Aouar. Tertinggal 1-4 membuat Lorient terlihat kesusahan untuk bisa menemukan peluang. Sampai akhirnya babak kedua berakhir tanpa adanya tambahan gol. Tuan rumah harus menelan kekalahan telak dari Lyon di laga kali ini dengan skor 1-4. Tak beri peluang, Inter bungkam Salernitana 5 gol tanpa balas. Pertandingan antara Inter Milan kontra Salernitana digelar di San Siro Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Di babak pertama Inter mendominasi pertandingan dengan sangat apik. Pada menit ke-22 Nicolo Barella memberikan bola pada Lautaro Martinez yang sukses membobol gawang tim tamu untuk pertama kalinya. Duet Nicolo Barella dan Lautaro Martinez mencetak 1 gol lagi untuk Inter, sekaligus memastikan Lautaro Martinez mencetak brace di akhir babak pertama laga kali ini. Di babak kedua Inter tidak mengurangi porsi serangan mereka. Menit ke-56 Edin Dzeko berhasil memberikan umpan kepada Lautaro Martinez yang sukses mencetak gol ketiga dan juga hat-trick untuk dirinya sendiri di laga kali ini. 9 menit setelah memimpin 3-0 Inter kembali mencetak gol di menit ke-64. Kali ini bola diberikan oleh Robin Gosens ke arah Edin Dzeko yang langsung mencetak gol keempat untuk Inter. Masih belum puas dengan 4 gol, Inter melanjutkan serangan mereka. Denzel Dumfries memberikan assist kepada Edin Dzeko dan Dzeko mencetak gol kelima bagi Inter. Inter berhasil memenangkan laga kali ini dengan kemenangan telak 5-0 serta hasil clean sheet yang sangat memuaskan. Dengan hasil ini Inter berhasil menyalip Napoli yang ada di puncak klasemen dengan 58 poin, sementara Salernitana berada di dasar klasemen Serie A.